merupakan sebuah mekanisme demokrasi kampus yang diselenggarakan dalam lingkup perguruan tinggi, termasuk Universitas Sumatera Utara. Nah, bulan ini, tepatnya pada tanggal 19 Desember 2022, akan menjadi gelaran demokrasi bagi seluruh mahasiswa USU untuk memilih siapa yang berhak dan pantas untuk menjabat gelar penting sebagai Presiden Mahasiswa USU periode 2022-2023. Berbicara mengenai pemilihan raya mahasiswa, tentu tidak akan terlepas dari Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa atau KPUM USU. Tidak ada yang lebih mengetahui dan mengerti situasi yang terjadi dan sejauh mana kira telah disiapkan KPUM USU selain daripada ketua. Untuk itu, kami mengundang Ketua KPUM USU, Abang Neti Gayo Sinaga, untuk berbincang sebentar bersama kami dalam Bincang Teman Santai PBI Speak Up USU, membahas apa kabar Pemira USU 2022, KPU Mahasiswa USU siap? Baik. Oke, selamat datang Abang Neti Gayo Sinaga. Boleh perkenalan diri, Mas? Baik, nama saya Higayon Negeri Sinaga. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Stambuk 2021. Saya sekarang adalah mengemban jabatan sebagai Ketua KPUM USU periode 2022-2023. Oke, jadi aku mau tanya nih ke Abang, gimana sih ceritanya Abang tuh bisa jadi Ketua KPUM USU? Jadi itu kemarin pembentukan KPUM itu ya. KPUM itu sendiri didelegasikan oleh setiap fakultas yang ada di Universitas Sumatera Utara, di mana fakultas yang ada di Universitas Sumatera Utara sendiri ada 16. Jadi per fakultas itu ada 3 orang. Jadi jumlah KPUM USU itu awalnya 48 orang, 3 per fakultas. Terus di 2 November kami mengadakan rapat umum untuk rapat perdana untuk pemilihan KSB, ketua, sekretaris, dan bendahara, serta 5 divisi yang ada di KPUM sendiri. Dan mekanisme yang dibuat oleh penanggung jawab dari KPUM sendiri, yaitu adalah Bapak Gaga Devan Joko, menyatakan bahwasanya untuk menjadi ketua, sekretaris, atau bendahara itu melalui voting, dan sebelum voting itu ada pemaparan pengalaman dan juga organisasi yang ada di kampus. Jadi Abang nggak secara sukarela gitu mengajukan diri sebagai ketua? Iya, itu mekanismenya itu juga ditunjuk dan mengajukan diri. Saya mengajukan diri. Jadi secara sukarela mengajukan diri sebagai ketua KPUM ya. Oke. Jadi aku mau nanya nih Bang, mengenai sistem atau style lah pemilihan dari Pemira tahun ini itu gimana? Beda nggak sama tahun-tahun sebelumnya? Mungkin sedikit beda ya, bukan sedikit lagi, mungkin banyak yang berbeda di Pemira kali ini. Dimana dimulai dari polemik tentang pengesahan peraturan rektor, dimana yang sebelumnya yang dipakai itu TLO atau tata laksana organisasi mahasiswa. Nah, di sini juga dari rentetan acara kami yang mendaftar ada 4 dan yang lulus hanya 2. Dari Presma sendiri juga, Presma dan Wapresma calonnya ada 3 yang mendaftar dan yang terpilih hanya 2. Jadi sekarang paslon kita tuh ada 2. Ada 2 benar. Satu dari usungan Kamrabani dan satu lagi dari independen. Oh, independen. Nah, kalau mau daftar jadi paslon gitu kan Bang, apalagi buat independen nih sistemnya gimana? Atau sama aja main? Sama seperti kamu, biayanya sama, peraturannya sama, semuanya sama. Seperti pengumpulan KTM 50 per fakultas, berarti 450 kan. Itu sama semua. Usungan KAM ataupun independen. Bedanya kalau usungan KAM ini mereka tidak lagi mengurusi tentang KTM-nya, hanya tinggal membayar administrasi dan melengkapi berkas yang sudah disampaikan oleh KPUM. Oke, jadi dari KPUM ini sendiri lah ya aku mau tanya, kesiapan SDM-nya itu gimana Bang?
Abang kan sebagai ketua mengetahui SDM KPUM. Persiapan mengenai sumber daya manusia ya, dari kami sendiri, dari KPUM sendiri sebenarnya masih meraba-raba. Jujurnya masih meraba-raba. Tapi saya selaku ketua KPUM USU, saya sudah banyak upgrading seperti dengan ketua KPUM sebelumnya yang di 2019 ya, ke 2020 juga yang 2018. Jadi skema yang kami buat itu saya dapat upgrading dari mereka, terus saya terangkan juga ke rekan-rekan saya di KPUM sendiri. Karena secara dasarnya kami kan belum ada nih sampai sekarang pelantikan, kami hanya di SK-kan oleh rektor, dan juga kami belum ada upgrading sampai saat ini. Biasanya kan setelah pelantikan ada upgrading biar tahu tuh KPUM sendiri apa tupoksi dari bidang acara, PPL berkaca dari periode sebelum-sebelumnya. Nah, kalau di KPUM sendiri ini kami tidak ada pelantikan, kami juga tidak ada upgrading sama sekali. Tidak ada upgrading. Jadi ya yang mau upgrading silahkan cari mentornya masing-masing. Jadi sebenarnya agak ribet sih sama Jadi dari abang ketuanya sendiri itu bang, biar jadinya anggotanya itu benar-benar melaksanakan tugasnya sebagai KPUM itu gimana? Jadi itu kemarin saran dari saya itu dipilih koordinator dan sekretaris divisi. Koordinator dan sekretaris divisi, dan sebelumnya kemarin kami itu melakukan open recruitment sebagai tugas pembantuan KPUM, tapi tetap termasuk dalam anggota KPUM dan di SK-kan oleh rektor. Nah, dari situ karena saya sudah melihat berbagai polemik lah dari awal yang kita KPUM, saya menyatakan bahwasanya nih kita kurang nih dari segi SDM-nya. Kalau dari kualitas kita kurang, kuantitas yang kita banyakin. Jadi biar ada gitu kan juga sebagai tugas-tugas pembantuannya. Jadi ada kami rekrut ada 98 orang. Jadi jumlah KPUM itu sendiri sekarang 146 orang. Nah, untuk mekanisme untuk mengatur dari setiap divisi itu saya itu juga melalui voting. Melalui voting ada koornya dan juga ada sekretaris divisi. Jadi saya komunikasikan kepada mereka berdua dan mereka yang komunikasikan ke bawah. Oke, baik. Jadi selesai dibahas KPUM, balik lagi nih ya bang tentang Pemira. Boleh nanya gimana sih rangkaian pemilihan dan syarat memilih untuk Presma 2022 ini? Untuk syarat untuk memilih ya itu udah ada secara ditulis, tapi sebagai gambaran nih mahasiswa yang berhak dipilih dan memilih itu mahasiswa program studi S1 dan D3, S2. S2 nggak boleh milih. Terus memilih dan dipilih. Oke, berarti nggak boleh. Nah, jadi sekarang KPUM udah jalan nih kan bang. Terus abang lah sebagai ketua KPUM, susah senangnya ada nggak? Boleh di share di sini nggak? Susah senangnya tergantung dari diri sendiri ya kalau menanggapi. Susahnya ada, senangnya juga ada. Susahnya ya itulah sering ada beberapa aksi kan yang datang ke KPUM sendiri menolak intervensi rektorat, KPU tidak independen, KPU ditunggangi segala macam. Itu susahnya. Tapi itu sudah semua berlalu. Kami dari KPUM sudah menghadapi situasi yang seperti itu, dan senangnya ya ini bagian dari proses saya. Saya angkatan 2021, tapi saya bisa lah satu langkah di antara angkatan 2021 yang lainnya. Apalagi saya sekarang juga sebagai ketua KPUM. Oke, tadi abang bahas tentang kayak rumor-rumor tentang KPUM tadi kan. Nah tadi kan tau lah kita semua kalau KPUM sempat di demo. Nah menurut abang nih alasan pendemoan itu terjadi gimana? Apakah ada hubungannya sama tentang kalau KPUM itu ditunggangi atau nggak netral? Nah tanggapan abang lah sebagai ketua itu gimana? Gimana ya kalau bicara ditunggangi atau apa segala macam, sebenarnya yang tujuan mereka aksi itu sebenarnya adalah kepentingan
dari mereka sendiri. Satu, kepentingan dari mereka sendiri, dan satu lagi kurangnya kesiapan antar kami yang ingin mendaftar kemarin. Jadi kan itu kan aksinya kan menolak peraturan rektor, karena selama ini untuk jadi presiden mahasiswa itu kan tidak ada pembatasan semester dan IPK 2,5. Tapi di peraturan rektor IPK 3,0 dan pembatasan semester mulai dari semester 4 sampai semester 7. Itu yang mereka demo kemarin. Jadi saya kemarin ada aksi, saya menandatangani press release mereka. Tapi saya di sana bukan menyetujui dari press release mereka itu. Yang saya tandatangani adalah mempertimbangkan press release dari aksi tersebut. Selanjutnya ada juga aksi kedepannya, ada 2 kali aksi kemarin yang mencederai timeline KPU. Setelah itu saya ambil sikap, saya buat statement ke Suara Usu dan DOPR. Saya buat statementnya, apapun aksi atau demonstrasi kedepannya, peraturan rektor harus tetap diaminkan. Jadi sampai sekarang nggak ada lagi demonstrasi atau aksi-aksi dari aliansi mahasiswa menyatakan jangan peraturan rektor, tapi harus DLO. Oke, jadi nggak tahu ini ya sebenarnya berhubungan apa enggak sama masalah yang tadi. Tapi kemarin ada rumor Bang kalau IG KPUM itu diserang. Iya. Benar, nah. Ada juga dari akun fake lah gitu kan. Itu perihal paslon dari usungan KAM, ada usungan KAM yang gagal verifikasi. Dan rumor yang beredar itu Ketua KPUM dipaksa untuk menandatangani nota kesepahaman bahwasanya dari usungan KAM yang satu ini dinyatakan gugur. Tapi sebenarnya tidak ditandatangani. Mereka udah pasti gugur karena mereka itu ada kekurangan dari SKCK dari wapres atau cawapres. Jadi ada kurang di situ. Terus dari 2 paslon yang lain, mereka kan kurang setuju nih kalau misalnya SKCK-nya mereka itu dari kelurahan, tapi 2 paslon yang lain kan dari kepolisian. Nah, jadi saya ambil sikap bahwasanya mereka itu jangan gugur dalam verifikasi berkas. Tapi orang yang lain memikirkan bahwasanya KPUM itu diintervensi oleh 2 calon yang lainnya. 2 calon yang lainnya di mana biar calon dari usungan kami yang ini dinyatakan gugur. Tapi itu nggak benar kan tentang intervensi. Dan mereka memang benar-benar gagal verifikasi. Aku mau nanya lagi Bang, soal deadline. Nah ini deadline KPUM ini sendiri berubah kan? Kenapa dirubah gitu Bang? Kesannya kayak ada nggak konsistenan dari KPUM sendiri gitu. Ya, itu mungkin asumsi dari orang lain kan. Tapi internal KPU kami sendiri yang ada di sana di dalamnya. Jadi deadline sendiri berubah itu akibat dari aksi di 29 November. Di situ kan ada pendaftaran capres dan cawapres. Logikanya sederhana seperti ini. Itu ada aksi, berarti kan di tanggal 29 tidak ada pendaftar. Dan tidak mau orang mendaftar jika ada aksi. Kan begitu. Jadi KPUM sendiri melakukan perpanjangan waktu untuk pendaftaran dan berhubungan dengan timeline berikutnya kan sudah disusunkan satu paket. Nah, jadi kami sendiri mengubah dan memplenokan, kami itu sedang pleno untuk pengubahan timeline. Kayaknya di ketua KPUM tuh berat kan Bang. Nah ada nggak Abang sendiri ini ketakutan mengingat gitu kan ketua KPUM dulu tuh ada masalah-masalah kayak diculik dari pemilih-pemilih sebelumnya itu, ada nggak ketakutan ini? Kalau saya sendiri ya ketakutan sih ada. Ya pada dasarnya manusia itu pasti ada rasa ketakutannya kan sendiri. Tapi selagi saya bekerja sebagaimana tupoksi saya tidak takut. Saya berada di jalan yang benar, saya melakukan pekerjaan bagaimana ketua KPUM itu sudah dianjurkan untuk mengemban kerjaan itu, ya saya kerjakan. Oke, jadi aku mau nanya lah kesan dan tanggapan Abang nih sebagai ketua KPUM buat KAM, terus buat para paslon tuh gimana? Sama tanggapannya buat para mahasiswa nih sebagai pemilih. Boleh kasih tanggapan Bang? Mungkin untuk
KAM-nya. Untuk KAM sendiri mungkin satu paket nih, KAM dan paslon. Mungkin dari usungan KAM dan independen, dan juga dua KAM yang ada, KAM Rabani dan KAM Perubahan, dan juga usungan dari KAM Perubahan, usungan dari KAM Rabani dan independen untuk capresnya. Mungkin harus konsisten lah sama apa yang mereka katakan, apa yang mereka jalani, karena ketika mereka mendaftar pasti itu mereka harus setuju dengan syarat-syarat yang dilakukan oleh KPUM sendiri. Jangan kayak yang kemarin itu mereka mendaftar tapi bagian dari mereka adalah salah satu dari aksi di 29 November. Jadi itu sudah dari KPUM sendiri sudah melakukan surat peringatan untuk yang bersangkutan, dan untuk paslon atau KAM yang ada harus konsisten dan menjalani prosedur yang telah diberlakukan oleh KPUM sendiri, bahkan nanti sampai juknis turunannya. Kalau untuk mahasiswa mungkin ini adalah ini adalah sebuah jabatan penting di Universitas Sumatera Utara di kalangan mahasiswa. Dari mahasiswa sendiri diharapkan mengeluarkan hak suaranya, jangan golput, agar apa yang dipilih nantinya itu bisa dipertanggungjawabkan oleh pengemban atau yang memenangkan kontestasi. Ini agak out of topic, tapi abang kan ini ketua KPUM. Apa KPUM cuma ngurusin buat pemilihan Presma? Untuk pemilihan gubernur di fakultas itu tugas KPUM atau enggak? Oke. Berbicara tentang pemilihan gubernur ya, awalnya dari KPUM sendiri itu ingin menyelenggarakan pemilihan serentak, pemilihan Presma dan juga pemilihan gubernur. Tapi berhubungan dari timeline yang diberikan oleh universitas yang menyatakan bahwasannya pemira harus di bulan, bukan harus, pemira dilaksanakan paling lama bulan Desember tahun 2022. Dari KPUM sendiri tanpa ada upgrading sama sekali, saya menginisiasi dan mengaminkan itu tidak bisa terjadi kalau kami juga ikut ambil alih dalam pembentukan gubernur kawasan juga kan. Jadi untuk KPUM ini sendiri tetap berkoordinasi dengan KPU yang ada di fakultas, dan yang melantik KPU fakultas itu adalah KPU USU. Dan ini besok ya, di tanggal 10 saya itu ada mengikuti acara 10 atau 11 ya, lupa, 11 di acara pelantikan KPU Fakultas Kedokteran. Jadi yang melaksanakan itu adalah KPU fakultas, yang membentuk dan mengesahkan itu adalah KPU universitas. Jadi ada nggak tanggapan lain abang terkait inilah Presma yang sungguh sangat complicated kan? Terakhir buat audiens yang mungkin penasaran itu. Tanggapan mungkin kembali tadi lah audiens, berarti kan mahasiswa ataupun sebagai peserta pemilu. Ya kembali seperti tadi, kalau untuk peserta pemilu dari KAM ataupun Presma atau Cawapresma itu diharapkan konsisten lah dan mengikuti aturan dari prosedur yang diberlakukan oleh KPUM. Kalau untuk mahasiswa sendiri, ini adalah ajang kontestasi tertinggi di kalangan mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Ini adalah pemilihan pemimpin mahasiswa, yaitu presiden mahasiswa. Diharapkan bagi mahasiswa itu mengeluarkan, menyumbangkan hak suaranya sama semua mahasiswa program studi S1, D3 atau D4. Itu semuanya ambil alih dalam pemilihan raya yang dilakukan di 19 Desember 2022. Baik, jadi terlepas dari berbagai opini dan kontroversi di sana sini, tapi tidak dapat dipungkiri bahwa pemira kali ini khususnya membawa kembali angin segar setelah 2 tahun kita melaksanakan pemira itu daring ya karena pandemi. Momen pemira ini hendaknya dapat dijadikan ajang mahasiswa
untuk menggunakan hak suaranya dengan kesadaran penuh dan seadil-adilnya, agar kemudian presiden mahasiswa yang terpilih dapat memberikan perubahan positif bagi kampus kita tercinta. Makasih banyak Bang Yon udah mau hadir di sini. Jadi buat audiens juga terima kasih telah menonton bincang santai bersama DBI Speak Up USU membahas KPUM USU 2022, apakah KPUM siap. Terima kasih.